Halo Sobat, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Sebuah peristiwa luar biasa tengah berlangsung di tanah Israel. Saat umat Yahudi merayakan Rosh Hashanah, Hari Suci Trompet, gema seruan sang pengemudi bergema di seluruh Yerusalem. Namun, tahun ini terasa berbeda. Bukan sekedar hari libur biasa di kalender, tetapi menghadirkan bobot kenabian yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Rosh Hashanah yang dikenal dalam kitab suci Ibrani sebagai hari dibukanya kitab kehidupan dan kematian adalah waktu untuk pertobatan dan pembaharuan. Hari ini juga menandakan kedatangan Sang Mesias dan penghakiman terakhir atas bangsa-bangsa. Saat musim suci ini dimulai, tanda-tanda di langit dan peristiwa di bumi seolah meneriakkan pesan kepada kita semua. Dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan bulan darah menggantung di atas tanah suci. Gempa bumi dahsyat mengguncang bumi dan semakin banyak negara bersatu menentang Israel. Semua ini bukan kebetulan semata. Alkitab menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir, langit akan memberikan tanda, bangsa-bangsa akan berkumpul, dan Tuhan akan memanggil dunia untuk mengambil keputusan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi makna kenabian dari peristiwa-peristiwa luar biasa ini. Mengapa bulan darah itu penting? Bagaimana pengumpulan bangsa-bangsa memenuhi nubuat kuno? Serta apa yang semua ini ungkapkan tentang kedatangan kembali Sang Mesias yang semakin dekat. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap pesan mendalam balik tanda-tanda yang menakjubkan ini. Rosh Hashanah, hari penghakiman dan janji akan kedatangan Sang Mesias, adalah saat ketika suara trompet bergema di seluruh Israel. Perayaan ini lebih dari sekedar tradisi budaya. Ia merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam kalender kenabian Tuhan. Dalam kitab suci Ibrani, Rosh Hashanah menandai awal tahun baru sipil. Namun yang lebih mendalam, hari ini dikenal sebagai Yom Hadin atau Hari Penghakiman. Para rabi kuno menajarkan bahwa pada hari ini, kitab-kitab surga dibuka. Setiap jiwa berdiri di hadapan Sang Pencipta saat dia mengevaluasi perbuatan tahun lalu dan mencatat nama-nama dalam kitab kehidupan atau kitab kematian. Gambaran yang kuat mengenai perhitungan surgawi ini sangat beresonansi dengan umat Yahudi dan Kristen. Tradisi Yahudi menyebut 10 hari antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur sebagai hari-hari kekaguman, sebuah periode introspeksi dan pertobatan yang mendalam. Dalam rentang waktu ini, orang-orang berdoa, memperbaiki hubungan yang retak, dan memohon pengampunan, percaya bahwa takdir mereka untuk tahun mendatang sedang ditulis dan ditetapkan. Musim ini dipenuhi dengan rasa takut dan harapan. Takut akan penghakiman ilahi, tetapi berharap karena Tuhan yang Maha Pengasih selalu bersedia mengampuni mereka yang berpaling kepadanya. Bagi umat Kristen, tradisi kuno ini mengandung makna kenabian yang jauh lebih mendalam. Banyak ahli kitab suci mengaitkan Rosh Hashanah dengan kedatangan kembali Sang Mesias di masa depan, saat sangkakala terakhir akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 52, trompet tanduk domba melambangkan baik seruan untuk bertobat maupun pengumuman surgawi. Seperti halnya trompet ditiup untuk mengumpulkan Israel dan mengumumkan raja-raja di masa lampau, diyakini bahwa suatu hari nanti, trompet ini akan mengumumkan kedatangan Raja sejati, Mesias yang akan menghakimi bangsa-bangsa dan mendirikan kerajaannya. Tema ganda penghakiman dan penebusan ini memberikan makna mendalam bagi Rosh Hashanah yang melampaui kultur dan agama. Ini mengingatkan setiap orang tanpa memandang keyakinan tentang rapuhnya hidup, kepastian keadilan, dan ketersediaan belas kasih bagi mereka yang mencarinya. Bunyi tiupan trompet di hari yang suci bukan sekedar tradisi, melainkan jam alarm diwani yang membangunkan hati untuk bersiap menghadapi apa yang akan datang. Saat kita mendengarkan suara trompet yang melenging, timbul pertanyaan, mungkinkah perayaan agung ini lebih dari sekedar pengingat akan masa lalu Israel? Apakah ini tanda-tanda dari peristiwa yang akan datang? Apakah ini geladi bersih untuk saat ketika surga akan menerobos masuk ke dalam sejarah? Pertanyaan-pertanyaan ini secara alami mengarahkan kita kepada tanda-tanda di langit yang diyakini banyak orang sebagai petunjuk untuk hari besar dan terakhir itu. Tanda-tanda di langit. Bulan yang berwarna merah darah dan gempa bumi mengandung makna spiritual yang mendalam, terutama saat kita merayakan Rosh Hashanah. Di saat ini, kita diajak untuk menengadah ke atas.
menyimak pesan-pesan ilahi yang terpancar melalui ciptaannya. Sepanjang kitab suci, langit digambarkan sebagai kanvas untuk menyampaikan pesan-pesan dari Sang Pencipta. Dalam Kejadian 1 ayat 14, dinyatakan bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang diciptakan sebagai tanda dan penanda musim, bukan hanya untuk menandai waktu, tetapi juga untuk mengisyaratkan momen-momen penting dalam nubuat. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena bulan darah, gerhana bulan langka yang mengubah bulan menjadi warna merah tua, telah menarik perhatian banyak orang. Keajaiban astronomi ini memiliki sanjungan yang mencolok dengan perkataan para nabi. Dalam Yoel 2 ayat 31 tertulis, matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi merah darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Selain itu, Yesus sendiri memperingatkan dalam Lukas 21 ayat 25 tentang tanda-tanda di bumi dan langit yang akan terjadi menjelang kedatangannya kembali. Ketika bulan berwarna merah darah, seolah-olah alam semesta sendiri menggema dengan seruan kenabian dari sang shofar, a heavenly trumpet, yang memperingatkan umat manusia tentang perubahan yang akan datang. Dengan demikian, setiap fenomena ini bukan sekadar keindahan, melainkan panggilan untuk merenungkan makna spiritual yang lebih dalam. Para ilmuwan mampu menjelaskan fisika gerhana bulan, tetapi mereka kesulitan memahami waktu terjadinya yang sering bertepatan dengan festival-festival Alkitabiah atau momen penting dalam sejarah Israel. Sebagai contoh, Tetrat bulan darah, 4 gerhana bulan total yang terjadi berturut-turut, telah sejalan dengan tonggak sejarah signifikan dalam sejarah Yahudi, seperti kelahiran kembali Israel pada tahun 1948 dan perebutan kembali Yerusalem pada tahun 1967. Bagi para pengamat dan pelaku doa, pola-pola ini bukan sekadar kebetulan. Mereka tampak sebagai penunjukan ilahi yang mengingatkan dunia bahwa rencana Tuhan sedang dilaksanakan. Namun, langit bukan satu-satunya tempat di mana peringatan-peringatan ini muncul. Bumi pun seolah mengerang sebagai respons. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel dan wilayah sekitarnya telah mengalami aktivitas seismik yang tidak biasa, dengan getaran terasa dari Laut Mati hingga pantai Mediterania. Meskipun gempa bumi tidak jarang terjadi di Timur Tengah, peningkatan frekuensinya serta kedekatannya dengan situs-situs Alkitabiah telah menarik perhatian publik. Dalam Matius 24 ayat 7, Yesus mencatat, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Bagi banyak umat beriman, gempa-gempa ini lebih dari sekadar pergeseran geologis. Mereka merupakan seruan spiritual untuk bangkit, menandakan bahwa fondasi dunia sedang terguncang. Bahkan bagi mereka yang skeptis terhadap nubuat, dampak psikologis dari fenomena ini tidak dapat diabaikan. Saat bulan bersinar merah menyala dan tanah di bawah kaki kita bergetar, kita dihadapkan pada kerentanan kita sendiri. Peristiwa-peristiwa alam ini memecah rutinitas harian kita, mengingatkan kita bahwa hidup adalah hal yang rapuh, dan sejarah bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak. Mereka menantang asumsi modern tentang kendali kita atas segalanya, dan mengajak kita untuk mempertimbangkan apakah ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur perjalanan umat manusia. Saat langit dipenuhi tanda-tanda dan gempa bumi mengguncang tanah di bawah kita, satu pertanyaan muncul dengan semakin kuat. Apakah peringatan ini hanya ditujukan untuk Israel atau juga untuk seluruh dunia? Nabi Yehezkiel dan Yoel memberikan jawaban yang menggugah kesadaran, mengisyaratkan suatu masa ketika bangsa-bangsa akan berkumpul melawan Yerusalem dan Allah sendiri akan turun tangan membela umatnya. Ini membawa kita kepada topik penting selanjutnya, meningkatnya ketegangan antara bangsa-bangsa di sekitar Israel dan bagaimana hal ini memenuhi beberapa nubuat paling dramatis dalam Alkitab. Bangsa-bangsa bangkit melawan Israel, sebagaimana dinubuatkan oleh Yehezkiel dan Yoel. Saat langit menjadi medan tanda-tanda peringatan dan bumi bergetar di bawah kaki kita, perhatian kita tertuju pada dinamika bangsa-bangsa di sekitar Israel, menegaskan relevansi dan urgensi nubuat-nubuat ini. Para nabi kuno tidak hanya meramalkan gangguan kosmik, mereka juga memprediksi bahwa panggung geopolitik akan terpusat di tanah kecil Israel. Inilah saatnya nubuat Yehezkiel dan Yoel menjadi sangat relevan.
Dalam kitab Yehezkiel, pasal 38 dan 39, menggambarkan koalisi bangsa-bangsa di masa depan, yang dikenal sebagai Gog dan Magog, yang akan bangkit melawan Israel di akhir zaman. Yehezkiel berbicara tentang sebuah persekutuan besar dari utara, dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat, yang akan bergabung dengan sekutu-sekutu dari Timur Tengah dan sekitarnya. Nabi ini melukiskan gambaran tentang kekuatan dahsyat yang berkumpul melawan bangsa pilihan Tuhan, hanya untuk menghadapi campur tangan ilahi yang akan mengguncang dunia. Selama berabad-abad, para cendekiawan dan teolog telah mempertanyakan identitas bangsa-bangsa tersebut, membandingkan nama-nama kuno yang disebutkan oleh Yehezkiel dengan entitas politik modern. Meskipun pendapat berbeda-beda, banyak yang melihat gema nubuat ini dalam pergeseran aliansi dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah saat ini. Nabi Yoel menambahkan lapisan lain pada visi ini, dengan berbicara tentang bangsa-bangsa yang akan dikumpulkan di lembah Yosafat, nama yang puitis dan sering diartikan sebagai lembah keputusan. Disinilah Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa berdasarkan perlakuan mereka terhadap Israel. Yoel memperingatkan tentang hari ketika pasukan akan berkumpul, tetapi ia juga menjanjikan bahwa Tuhan sendiri akan bertindak demi umatnya. Ini menjadi pengingat penting bahwa konflik yang kita saksikan hari ini mungkin memiliki makna spiritual yang jauh lebih dalam, mengajak kita untuk merenungkan peran dan tindakan kita dalam skema ilahi yang lebih besar. Jika kita menengok berita-berita terkini, kemiripan yang muncul sulit untuk diabaikan. Mulai dari meningkatnya permusuhan antara Israel dan negara-negara tetangga, hingga aliansi-aliansi rapuh yang terbentuk di seluruh wilayah, keping-keping teka-teki nubuat tampaknya mulai tersusun dengan jelas. Para pengamat modern mencatat betapa cepatnya perkembangan ini, dan banyak yang mempertanyakan apakah kita sedang menyaksikan tahap awal dari apa yang digambarkan oleh Yehezkiel ribuan tahun yang lalu. Namun nubuat-nubuat ini tidak dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut. Sebaliknya, mereka menegaskan narasi yang lebih besar tentang kedaulatan ilahi. Baik Yehezkiel maupun Yoel meneguhkan bahwa tujuan Tuhan pada akhirnya akan terlaksana, betapapun mengancamnya situasi global saat ini. Kata-kata mereka mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang acak, dan Tuhan yang sama yang berbicara melalui para nabi masih mengawasi kisah Israel yang terus berlangsung. Saat kita merenungkan peringatan-peringatan kuno ini dan resonansi modernnya, kita diundang untuk mempertimbangkan sebuah kebenaran mendalam. Kebangkitan dan kejatuhan suatu bangsa bukanlah sekedar peristiwa politik, melainkan tanda-tanda dalam garis waktu ilahi. Dari bulan darah hingga getaran bumi, hingga berkumpulnya bangsa-bangsa, setiap peristiwa menunjuk pada masa depan di mana keadilan dan penebusan Tuhan akan dinyatakan. Perang spiritual ini melibatkan Israel dan dunia secara keseluruhan. Jika bersatunya bangsa-bangsa di sekitar Israel mencerminkan badai geopolitik, maka ada yang jauh lebih dalam di balik itu, sebuah konflik spiritual yang melampaui batas dan politik. Surat kabar mungkin menggambarkan pergeseran aliansi, peningkatan kekuatan militer, atau gencatan senjata yang rapuh. Tetapi para nabi memperingatkan kita bahwa apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kisah yang lebih besar. Di balik setiap perjanjian, setiap bentrokan, dan setiap letusan kekerasan, tersimpan realitas yang lebih dalam yang harus kita kenali dan refleksikan. Perang antara terang dan gelap telah berlangsung sejak awal sejarah manusia. Alkitab berulang kali memperingatkan kita bahwa pergumulan dunia ini bukan sekedar pertempuran fisik. Rasul Paulus, saat menulis kepada jemaat di Efesus hampir 2000 tahun yang lalu, menangkap kebenaran ini dengan jelas. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan kekuatan-kekuatan, melawan penguasa-penguasa kegelapan dunia ini, melawan kejahatan roh di tempat-tempat tinggi. Efesus 6, ayat 12. Kata-kata ini menyingkirkan ilusi bahwa konflik ini semata-mata bersifat politik atau militer, dan mengungkapkan bahwa di balik raja, presiden, diplomat, dan jenderal, terdapat kekuatan tak terlihat yang berusaha memengaruhi hati manusia dan jalannya bangsa. Ketika kita menyaksikan keadaan Timur Tengah saat ini, dari keresahan hingga ancaman dan peningkatan kekerasan yang tak terduga, kita tidak hanya melihat permainan catur geopolitik, melainkan getaran nyata dari gempa bumi spiritual yang tak tampak. Israel seringkali berada di pusat pergumulan ini, karena negara tersebut mewakili janji-janji Allah dan pengenapan rencana penebusannya yang akan datang.
Dari perjanjian dengan Abraham hingga nubuat tentang Mesias, tanah Israel selalu memiliki makna spiritual yang unik dan mendalam, berperan sebagai panggung bagi rencana ilahi yang lebih besar. Maka tidaklah hangarin jika kekuatan-kekuatan yang menentang tujuan Tuhan tanpa henti menargetkan Israel sebagai pusat konflik global. Sepanjang sejarah, kekaisaran-kekaisaran besar telah muncul dan runtuh dengan obsesi aneh terhadap sebidang tanah kecil ini. Dari Firaun hingga bangsa Babilonia, dari Romawi hingga koalisi modern, Israel telah ditaklukkan, tercerai-berai, dipulihkan dan terancam kembali. Mengapa begitu banyak perhatian diberikan kepada sebuah negara yang lebih kecil daripada banyak provinsi di dunia? Dari sudut pandang strategis murni, Israel tampaknya tidak memiliki banyak daya tarik. Sumber daya alamnya terbatas, dan meskipun letak geografisnya penting, hal tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan konflik yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, dari perspektif spiritual, Israel merupakan rambu yang menunjukkan kesetiaan Tuhan. Para nabi telah menubuatkan bahwa Israel akan dikumpulkan kembali dari antara bangsa-bangsa, seperti yang tertulis dalam Yesaya 11 ayat 12 dan Yehezkiel 37 ayat 21 hingga 22. Pada tahun 1948, secara mengejutkan, bangsa Yahudi kembali ke tanah air kuno mereka. Pemulihan ini bukan hanya sekedar peristiwa politik, melainkan sebuah penggenapan nubuat ilahi yang menekankan betapa pentingnya Israel dalam rencana keselamatan Tuhan. Itu adalah penggenapan janji-janji kuno, sebuah pernyataan bahwa Allah Israel setia pada firman-Nya. Namun nubuat yang sama yang meramalkan pemulihan juga menyingkap adanya perlawanan. Mazmur 83 menggambarkan persekutuan bangsa-bangsa yang bersekongkol untuk menghapus nama Israel selamanya. Sementara Zakaria 12 memperingatkan bahwa Yerusalem akan menjadi cawan yang mengguncang bagi semua bangsa di sekitarnya. Setiap upaya untuk memecah belah negeri, setiap gelombang permusuhan, dan setiap perkumpulan bangsa-bangsa melawan Israel menggemakan peringatan kenabian ini. Sementara para analis politik memperdebatkan strategi, Kitab Suci mengungkapkan bahwa gerakan-gerakan ini bukanlah sekedar kecelakaan sejarah. Mereka adalah manifestasi lahiriah dari perang spiritual yang telah berlangsung lama. Sebuah konflik antara kerajaan Allah dan kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Dimensi global dari peperangan spiritual ini mempertegas kenyataan bahwa setiap aspek dari situasi ini mencerminkan pertarungan yang jauh lebih dalam dan transendental. Namun, perang ini tidak terbatas pada perbatasan Israel. Kekuatan gelap yang sama yang mengamuk melawan Yerusalem juga beraksi di seluruh dunia. Kita dapat melihat jejak mereka dalam meningkatnya permusuhan terhadap agama, di tengah kebingungan moral yang mengaburkan batas antara kebenaran dan kebohongan, serta dalam upaya tanpa henti untuk menghapus kehadiran Tuhan dari kehidupan publik. Dari keputusan pemerintah yang mendefinisikan ulang nilai-nilai fundamental, hingga hiburan yang merayakan pemberontakan, dan kemajuan teknologi yang menggoda umat manusia untuk berperan sebagai Tuhan, perjuangan ini bersifat universal. Perhatikan pergeseran budaya yang telah melanda berbagai negara dalam beberapa dekade terakhir. Nilai-nilai yang dulunya dianggap sebagai kebenaran mutlak, seperti pernikahan, kesucian hidup, dan realitas laki-laki dan perempuan, kini dipertanyakan, didefinisikan ulang, atau bahkan ditolak mentah-mentah. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa konflik ini mencakup lebih dari sekedar pertempuran fisik. Ia mencerminkan pertarungan yang lebih dalam atas nilai-nilai dan identitas kemanusiaan. Gerakan-gerakan yang awalnya berada di jalur seruan untuk kebebasan seringkali bertransformasi menjadi kampanye untuk membungkam perbedaan pendapat dan meminggirkan keyakinan. Ini bukan sekadar evolusi sosial, ini adalah pertempuran spiritual untuk jiwa umat manusia. Teknologi menambah lapisan kompleksitas pada konflik ini. Inovasi dalam kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan pengawasan menjanjikan kemajuan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etika yang mendalam. Kita kini hidup di era di mana manusia dapat mengedit DNA, memanipulasi informasi, dan bahkan mengaburkan garis antara kehidupan biologis dan digital. Meskipun teknologi itu sendiri tidak jahat, godaan untuk menggunakan kekuatan semacam itu tanpa batasan moral mencerminkan godaan kuno yang digambarkan dalam Kejadian 3, keinginan untuk menjadi seperti Tuhan.
Di balik permukaan kemajuan yang berkilau, kekuatan spiritual berupaya memikat umat manusia agar menjauh dari ketergantungan pada Sang Pencipta. Medan pertempuran terletak pada pikiran dan hati. Perang spiritual tidak diperjuangkan dengan tank atau rudal. Medan pertempuran utamanya adalah hati dan pikiran manusia, di mana setiap keputusan dan keyakinan yang diambil akan membentuk arah dari kehidupan kita dan masa depan kita bersama. Rasul Paulus berbicara tentang meruntuhkan hayalan dan segala sesuatu yang meninggikan diri melawan pengetahuan tentang Allah. 2 Korintus 10 ayat 5. Dalam perang yang tak terlihat ini, ide, narasi, dan tren budaya menjadi senjata yang ampuh. Perhatikan bagaimana bahasa itu sendiri dibentuk ulang untuk mengaburkan kejelasan moral. Kata-kata seperti kebenaran, kebebasan, dan cinta didefinisikan ulang, sehingga makna alkitabiahnya hampir tidak dapat dikenali lagi. Hiburan memenuhi indera kita dengan gambar dan pesan yang menormalkan dosa, membuat kita menjadi mati rasa terhadap kejahatan. Bahkan pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk menemukan kebenaran objektif, seringkali digunakan untuk mempromosikan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Sang Pencipta. Bagi umat Kristen, bahayanya tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Kemenangan terbesar musuh seringkali tidak datang melalui penganiayaan, melainkan melalui pengalihan perhatian. Jadwal yang padat, hiburan yang tiada henti, dan kebisingan kehidupan digital dapat menumpulkan kepekaan spiritual kita, membuat kita lebih mudah terjebak dalam arus yang menyesatkan. Yesus memperingatkan dalam Matius 24 bahwa di hari-hari terakhir, kasih banyak orang akan menjadi dingin karena pelanggaran hukum. Perang ini tidak hanya terjadi di parlemen dan medan pertempuran, tetapi juga dalam pilihan-pilihan yang diam-diam kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghabiskan waktu, apa yang kita yakini, dan kepada siapa kita mempercayai. Di tengah konflik ini, Kitab Suci menawarkan pesan harapan yang tak tergoyahkan. Nubuatan yang sama yang memperingatkan tentang konflik juga menjanjikan kemenangan akhir. Daniel meramalkan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah dihancurkan, sebagaimana tertulis dalam Daniel 2 ayat 44. Zakaria menggambarkan hari ketika Tuhan sendiri akan berperang untuk Yerusalem. Kitab Wahyu berpuncak pada kembalinya Mesias yang akan menghakimi bangsa-bangsa, mengalahkan kejahatan, dan mendirikan pemerintahan keadilan dan damai yang perfect. Harapan ini bukan sekadar angan-angan, ia berakar pada karakter Tuhan. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa janji-janjinya ditepati. Siapa yang bisa memprediksi bahwa sebuah bangsa yang tersebar selama hampir 2 milenium akan kembali ke tanah airnya? Namun semua itu telah terjadi persis seperti yang diramalkan, membuktikan bahwa rencana Tuhan adalah nyata dan tak terhindarkan. Sampai jumpa.